Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Kuasa Firman Tuhan. Jumat edisi Kitab Ayub bersama dengan saya, Fani Paendong. Ayub pasal 33 ayat 1 sampai dengan 33. Akan tetapi sekarang, hai Ayub, dengarkanlah bicaraku, dan bukalah telingamu kepada segala perkataanku. Ketahuilah, mulutku telah kubuka, lidahku di bawah langit-langitku berbicara. Perkataanku keluar dari hati yang jujur, dan bibirku menyatakan dengan terang apa yang diketahui. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jikalau engkau dapat, jawablah aku. Bersiaplah engkau menghadapi aku. Pertahankanlah dirimu. Sesungguhnya bagi Allah, aku sama dengan engkau. Aku pun dibentuk dari tanah liat. Jadi, engkau tak usah ditimpa kegentaran terhadap aku. Tekananku terhadap engkau tidak akan berat, tetapi engkau telah berbicara dekat telingaku, dan ucapan-ucapanmu telah kudengar. Aku bersih. Aku tidak melakukan pelanggaran. Aku suci. Aku tidak ada kesalahan. Tetapi ia mendapat alasan terhadap aku. Ia menganggap aku sebagai musuhnya. Ia memasukkan kakiku ke dalam pasung. Ia mengawasi segala jalanku. Sesungguhnya dalam hal itu engkau tidak benar. Demikian sanggahanku kepadamu. Karena Allah itu lebih daripada manusia. Mengapa engkau berbantah dengan Dia, bahwa Dia tidak menjawab segala perkataanmu? Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Dengan penderitaan ia ditegur dari tempat tidurnya dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Perutnya bosan makanan, hilang nafsunya untuk makanan yang lezat-lezat. Susutlah dagingnya, sehingga tidak kelihatan lagi. Tulang-tulangnya yang mula-mula tidak tampak menonjol keluar, sampai nyawanya menghampiri liang kubur, dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Jikalau di sampingnya ada malaikat penengah satu di antara 1000 untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia.
maka Ia akan mengasihaninya dengan berfirman, "Lepaskan dia, supaya jangan ia turun ke liang kubur. Uang tebusan telah kuperoleh." Tubuhnya mengalami kesegaran seorang pemuda. Ia seperti pada masa mudanya. Ia berdoa kepada Allah, dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai, dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ia akan bernyanyi di depan orang, "Aku telah berbuat dosa, dan yang lurus telah kubengkokkan." Tetapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur, dan hidupku akan melihat terang. Sesungguhnya semuanya ini dilakukan Allah 2-3 kali terhadap manusia, mengembalikan nyawanya dari liang kubur, sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. Perhatikanlah, hai Ayub, dengarkanlah aku. Diamlah, akulah yang berbicara. Jikalau ada yang hendak kau katakan, jawablah aku. Berkatalah, karena aku rela membenarkan engkau. Jikalau tidak, hendaklah engkau mendengarkan aku. Diamlah, aku hendak mengajarkan hikmat kepadamu. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, judul pasal ini adalah Allah berfirman kepada manusia dengan berbagai cara. Jika Bapak Ibu Saudara melihat di dalam Alkitab pasal 33 ini menunjukkan bahwa kerinduan Allah untuk menolong manusia dengan firman-Nya. Bukti rasa cintanya yang besar, cintanya Tuhan kepada kita, tidak hanya Dia mati di kayu salib untuk kita, tapi Dia berfirman kepada kita dengan banyak cara untuk menyelamatkan kita dari berbagai segala kejahatan, dari segala kecemaran, dari segala kemunafikan di dalam dunia ini. Pertanyaannya bagi kita pagi ini, apakah kita menyadarinya akan firman-Nya yang datang atas kita? Apakah kita sungguh-sungguh peka terhadap cara-cara Tuhan ketika menegur kita lewat caranya Tuhan? Bukan saja dengan renungan firman Tuhan seperti hari ini, namun juga Tuhan bisa pakai orang-orang terdekat dengan kita. Bahkan Tuhan juga bisa pakai alam untuk mengingatkan dan menegur manusia. Mari hari ini, latihlah pendengaran kita untuk peka terhadap cara Tuhan menegur, mendidik, menasihati, bahkan menolong kita. Haleluya. Amin.